Hai, kamu para penikmat podcast. Kamu punya impian gede dari podcastmu? Terus First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif. Semua ada di First Story. Gak ketinggalan kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap place podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Dari yang pertama dia ngomong imagine there's no heaven. Lo bayangin gak ada surga gak ada neraka, itu gampang. Oke. Yang kedua, bayangkan gak ada negara. It isn't hard to do. Itu gak terlalu sulit lah untuk dilakukan. Yang ketiga dia ngomong imagine no possession. Bayangkan gak ada kepemilikan, gak ada kekayaan. I wonder if you can. Gue masih rekan-rekan nih, lo bisa atau enggak? Tandanya apa? Di sini dia nge-state dalam lagunya. Ketamakan manusia, bro. Anjir. Ketamakan manusia itu kunci dari perang. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent Van Gogh. di Konspirasi Kopi. Seruput dulu kopinya. Vincent Van Gogh, apa kabar? Baik. Baik ya, setelah Anda bangkit dari kematian. Ini kuping saya juga udah kiris nih. Udah nggak ada. Udah kuping kiris saya. ya. Setelah karya Anda tidak dihargai. Tidak dihargai. Oleh orang-orang di zaman Anda. Dan baru dihargai sekarang. Baru dihargai sekarang dan di 2022 ini Anda memutuskan join ke Konspirasi Kopi. Iya. Gila. Saya melihat konspirasi ngopi ini adalah suatu karya yang sebenarnya sama seperti nasib saya. Oh, tidak gitu? dihargai. Tidak dihargai. Oh, jadi karena itu Anda yang memutuskan untuk join. Karena itu saya Oke. melihat teman-teman ngopi ini dan para cocok loggers itu seleranya kurang lebih sama dengan saya. Kurang lebih sama ya. Seperti itu. Seleranya itu ibarat kopi espresso. Asli. Hanya orang-orang tertentu Hanya yang orang benar-benar tertentu. menikmati. Iya, dan orang-orang yang punya intelijensi tinggi aja. Yang punya Yang bisa intelijensi ngerti. tinggi ya. Yoi. Oke. It's an honor bro Vincent Van Gogh yang sudah menyebutkan bahwa our listener nih, teman ngopi nih berintelijensi tinggi. Asli. Iya dong. Iya maksudnya segmented ya. Yang Segmented. dengerin kita kan tuh segmented. Bukan orang sembarangan lah. Kayak gitu. Respect, kita harus tepuk tangan dulu nih, Yes. Bre. Teman ngopi, thank you. Thank you dan tetap solid. Komen, banyakin, like juga ya, teman-teman. Ya. Intinya kalian harus punya misi yang sama ya dengan kita ya. Apa tuh? Membuat kita kaya, bro. Anjing. Dengerin sebanyak-banyaknya, share, kita jadi kaya. Iya, intinya gini loh, maksudnya kalau kita ada input yang masuk lebih banyak, otomatis output yang kita keluarin juga lebih banyak. Bener. Seimbang, balance dong. balance. Kalau sekarang kan inputnya nggak ada gitu. Inputnya belum ada. Dan lagi ya, maksudnya berkali-kali lagi kita mengingatkan bahwa konspirasi ngopi ini bukan untuk orang-orang sensitif. Yes. Ya, jadi kalau Anda mudah tersinggung, Mending cabut. mending cabut dari Mending sekarang. cabut dari sekarang, nggak usah dengerin. Nggak usah Kan dengerin. opsinya dua. Lu mau tersinggung ya jangan dengerin gitu loh. Mending cabut gitu daripada lu tersinggung ya kan. Benar. Karena Jadi, kita akan menyindir banyak pihak di sini. yoi, benar. Kita bisa dibilang eksplisit lah ya. Eksplisit. Gitu ya. Rada eksplisit gitu. Cuman dengan pembawaan kita yang ya as a obrolan tongkrongan aja. Obrolan tongkrongan, sebenarnya, iya. Gitu loh kan. Terus kalau tiba-tiba ada yang tersinggung ya berarti memang masalahnya di dia. Benar. Itu aja. Masalah ada di dia. Jadi untuk teman ngopi, sekali lagi kita sudah mengingatkan kalian ya. Dan juga judulnya lucu sih. Kalau seandainya ada seorang yang tersinggung dan ngerasa terserang atau apapun itulah golongan tertentu yang ngerasa tersinggung dengan apa yang kita sampaikan, lu lucu, gue bakal ketawain lu seadanya. Kenapa? Judul kita tuh udah konspirasi anjing. Ngapain lu tersinggung gitu loh ya kan? Udah gitu kan obrolan warung kopi. Kita kan disclaimer di awal. Obrolan warung kopi. Itu tersinggung kocak sih gitu. Lu pribadi lebih baik tersinggung atau tersanjung? Iya maksudnya dia anggap sebagai hiburan aja ya. Hiburan ya, entertainment. benar. Udah gitu kan kita science fiction ininya. Iya. Dan lagi lo tau lah Fiction. ketika kita menyerang seseorang gitu ya, ketika kita menyerang suatu pribadi Ya, atau suatu atau golongan. satu golongan. Itu untuk tujuan kita tercapai.
Iya. Jadi famous. Mengais cuan. Pansos. Lagian kita deketin opini tengah malam, kita mention, kita pengen pansos lagi. Kita mau pansos. Kita mau ngambil riding the wave, kita mau ngambil masyarakatnya mereka yang dengerin mereka buat dengerin kita juga. Kita mention Coki Muslim, kita mention Vincent Desta, kita mention Ahmad Dhani bukan karena kita ngefans. Iya, atau bukan karena kita benci mereka. Bukan karena kita benci, bukan. Gitu. Karena kita memang mau menjadi kaya, bro. Enggak. Kita mau pansos aja udah, intinya gitu lah. Ya. Karena menurut gua gini, Bre. Maksud gua apa yang kita bahas ini di sini kan hasil dari maksudnya pemikiran-pemikiran kita kan bisa dibilang ya, kalau boleh jujur gua dan lu out of the box lah. Out of the box. Gua rasa one of the kind. Jarang orang bisa ngebedah sedetil ini dan apa tuh namanya beda lah dari yang lain gitu. Maksud gua gini, katakanlah kayak misalnya YouTuber lain atau podcaster lain tuh ngebawain konspirasi, ya hanya kulitnya aja kalau buah apel gitu. Ya nggak ada bedanya dengan yang lain, akan sama aja gitu. Katakanlah gini, apel warna merah. Ya yang kita lihat akan merah itu aja dan sama begitu semua. Kalau kita kan kita kupas, kita bedah sampai ke biji-bijinya anjir. Sampai bijinya. Gitu. Sampai bijinya ditanam lagi. Yes. Tumbuh buah apel baru. Buah apel baru Gitu. yang lain. Tanda kita apa? Kita memasukkan pola pikir kita ke pola pikir kalian. Jadi kalian akan terbrainwash. Jangan Yang anjing. dengerin akan terbrainwash. Ini mah namanya udah menyesatkan, enggak menyesatkan lah. Intinya apa ya? Kita ngupas lebih detail dan tinggal kembali lagi nih si pendengar atau listener dan teman ngopi. Jadiin informasi ini sebagai pembenaran aja. Pembenaran sebenarnya, gitu. Keren. Nggak perlu dianggap serius lah gitu. Oke, thanks for our subscriber ya. Yes. Yang sudah bisa menerima jokes-jokes kita, Yoi, menerima terima segala kasih. kekurangan kita lah. Asli. Bro, di episode kali ini nih, ini ada beberapa orang yang request sotein lirik nih. Sotoin lirik ya. Sotoin Kita lirik. udah lama banget nggak bawain sotoin lirik lagi. Sudah soalnya. cukup lama nih kita nggak Asli. bawain. Bener. Sotein lirik. Terakhir itu kita nggak bahas sotein lirik tuh Eminem dan kawan-kawan lah ya. Oh iya, musisi yang ini. MK Ultra. Bukan. Oh bukan ya? Musisi yang ada sangkut pautnya dengan Illuminati. Oke. Musisi, Sold iya. their soul to the devil. Yes, bener. Dan lumayan oke sih kalau kita lihat analytics, dia lumayan cepat naiknya. Trafficnya lumayan ya. Trafficnya lumayan. Itulah, di mana ada traffic di situ kita akan buat konten, bro. Bener. Nah, dari situlah ya. Oke, kali ini kita mau ngambil pasarnya kawan-kawan Beatlemania nih, men. Beatlemania. Karena jujur kita juga Beatlemania ya. Kita Beatlemania. Parah. Lo kalau tahu dulu zaman-zaman dulu ada bar gitu ya, mini bar namanya Metrin Lounge di Romangun. Ini udah kaum ekstremis Jakarta Asli. nih. Itu dulu acara-acara Britpop. Kita main di situ. Ya, lumayan Iya. ya di sono. Dan maksud gua one of the bar yang berani ya. Istilahnya kan gini ya, Bre. Kalau mau ngomong dari segi profit kayaknya nggak terlalu gimana-gimana, tapi dia ngebangun kultur di situ. Dia ngebangun skena. Yes. Itu patut di appreciate sih. Wih. Gila. Gokil. Tapi sayangnya sudah tutup. Karena ada kasus. Oh iya. Iya. Nggak perlu dibahas. Nggak perlu dibahas Oke, lah oke, kasusnya oke, lah. oke. Tapi sayang banget ya. Yes. Kita sangat menyayangkan itu dan ya bisa dibilang skena Britpop tuh bisa besar karena salah satu itulah. Yes. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya, Bre ya. Yes. Jadi di sini kita mau ngebedah lagunya John Lennon nih, Bre. Oh, John Lennon. Wah, seru banget anjir, banyak banget yang bisa dibahas dari dia nih. Asli. Parah. Kita mau ngebedah Imagine dan God. Yes. Sotoin lirik nih ya, Sotoin lirik. Asli. Mantap. Semangat banget nih gue nih. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan liriknya, gue minta untuk teman-teman nih, teman ngopi, pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Slogi. Yes, sekarang kita akan membahas John Lennon. Salah satu tokoh favorit gue juga nih, Bre, sebenarnya. Dan kalau ngebahas dia nih kayaknya banyak banget yang bisa dibahas dari segi konspirasinya dia sendiri, kehidupan pribadinya, dan intrik dan kontroversi yang dia buat tuh selalu jadi konsumsi
selalu jadi highlight. Yes, bener Gila. gitu. Jadi konsumsi publik banget gitu Top loh. news lah. Top news gitu. Dan ya nyentrik banget lah nih orang gitu loh. Itu seperti apa namanya omongan John yang dia bilang Mhm. Beatles lebih famous dibanding Jesus. Oh iya ada. Wah, itu Wah anjing itu sih kontroversial banget, kontroversial men. banget pada zamannya ya. Pada zamannya. Dan ya banyak orang setuju, banyak orang yang pro dan ada yang kontra ya itulah berita Ya. gitu kan. Dan itu terjadi aksi boykot Beatles di mana-mana, men. Salah satunya di US tuh banyak yang pada ngebakar poster poster Beatles, Beatles. CD-CD-nya segala macem Iya. karena dianggap sesat dan lain-lain lah. Ya iyalah, maksudnya kalau dari sisi orang yang punya agama dan ya pasti ngerasa tersinggung lah. Sorry, tapi kalau gue pribadi ya, gue setuju lagi. Justru itu sindiran, men. Lo iya? Justru itu sindiran John gini. Lo iya? Beatles more famous than Jesus. Loh, gini loh. Pada dasarnya adalah orang datang ke gereja ya. At that time pada zaman itu. Berbondong-bondong duduk di belakang. Oke. Ketika konser Beatles, mereka berbondong-bondong beli tiket yang mahal, Duduk di datang on time duduk di depan. Oke, benar sih, benar. Gitu. Jadi sebenarnya kalau lu mau ngelihat nih, ini sudut pandangnya lu mau lihat dari mana dulu gitu kan? Iya. Sebenarnya kalau dia bilang apa namanya Beatles lebih besar daripada Jesus ya benar lagi. Secara literal ya, kalau lu mau lihat ya orang lebih banyak ngefans sama Beatles gitu loh. Itu loh gitu loh. Maksudnya bukan secara literal dia mau nyampein bahwa Beatles tuh lebih besar dari Jesus, enggak sebenarnya Iya. kayak gitu. Dan itu ya kalau gue sih menangkapnya itu sebagai suatu sindiran. Jadi harusnya orang Kristen pada saat itu tuh malu. Termotivasi harusnya dengan untuk kata-kata itu. harus lebih getol lagi ya Lebih kan? getol lagi harusnya dong, ya iya. kayak gitu. Makanya sebenarnya ya itulah, jangan apa-apa tersinggung gitu loh ya. Iya, nggak bro, kan? Kita harus makanya. kupas dulu nih dia ngomongnya. Oh iya benar juga gitu kan. Harusnya gitu loh buat jadi motivasi gitu. Benar. Oke, langsung aja Bre. Sejarah singkat John Lennon. Nama lengkapnya itu John Winston Lennon, ya kan. Terus dia lahir juga di Liverpool, meninggal di New York City gitu. Meninggalnya karena gunshot, ya kan. Karena ditembak ya. Yes, ya rame lah konspirasinya waktu itu gitu kan. Terus juga dia itu punya istri namanya Yoko Ono. Terus juga kehidupan masa kecilnya bisa dibilang low class sih Bre. Low class ya. Low class ya. Maksudnya Beatles itu kan member-membernya emang berangkat dari orang kampung gak sih? Iya. Iya kan? Suatu kota kecil di Inggris. Liverpool gitu kan. Isinya maksudnya ya ini Bre, kayak Tanjung Priok bahasanya. Iya, kota pelabuhan itu. Kota pelabuhan. Kota pelabuhan. Orang-orang keras semua lah. Keras pada saat itu ya. Lah, Priok mentalnya keras, Bener. Pak. Kalau orang pelabuhan tuh pasti kayak gitu deh, ya kan? Kayaknya emang nyokap bokap itu kayak yang udah terbiasa hidup susah gitu loh. Terbiasa hidup susah ya. Dan pastinya juga lingkungannya yang keras gitu. Dan sekolahnya juga ketemunya anak-anak bader anjir. Iya kan? Iya kan ketemunya Paul modelannya, kan ketemunya George gitu-gitu ya. Anak-anak nakal nongkrong Asli. ketemu Bener. gitu loh, bikin band ya kan. Dan waktu itu emang nih bocah bangor si John Lennon Si kan. John Lennon, iya. Bangor kan? Paling bandel. Paling bangor. Ketua geng lah. Ketua geng Ketua gitu geng. kan. Dan at that time, dan bukan at that time juga ya, bahkan even sampai saat ini ya cewek-cewek demennya bad boy. Bad ya boy. kan? Dan John ini bad boy. Dan ya bisa dibilang konotasi rock and roll tuh dapat banget doi sih. Asli. Ya kalau orang icon rock and roll ya John Lennon gitu. John Lennon ya. Melawan sistem ya kan, maksudnya nyentrik ya kan, over confident gitu loh, over percaya dirinya tuh over gitu kan. Ya ini ya gitu loh, John Lennon banget. Oke, gue ceritain sedikit ya terkait masa kecilnya John Lennon. Karena ini nanti akan ada pengaruhnya nih Bre, dari kita Karya ngebedah lirik si Imagine dan God ini. Jadi ada hubungan karya yang dikeluarin sama penulisan sama masa kecilnya. Sama masa kecilnya, benar. Iya. Jadi masa kecil John ini, John tinggal dengan bibinya Bre. Dengan bibi dan bibinya. pamannya. On May bukan? Bukan anjing. Itu mah Waktu Peter itu Parker ya? Spider-Man Soalnya bro. mirip tinggal ya. sama bibinya. Bibi Mimi namanya. Bibi Mimi. Bukan Mimi Peri. Nggak, jangan-jangan Spider-Man ngambil inspirasi dari dia. Bisa jadi. Terinspirasi dari John Lennon kan. Oke. Nah, John ini termasuk anak yang tidak pintar lah di kelasnya. Oh iya. Iya, dalam hal mata pelajaran ya. Tapi dia pintar dalam bidang seni. Oke. Dalam hal ngegambar, segala Jadi, macem. Bidang akademiknya nggak terlalu jalan ya. Akademiknya nggak terlalu jalan. Either dia memang males gitu ya, atau memang dia logiknya nggak nyampe. Itu. Tapi mungkin lebih ke malas aja kali ya. Menurut gue males bre. Lebih ke malas. Sometimes gini ya bre. Orang jenius ya. Kalau lo mau lihat perhatiin patternnya rata-rata orang jenius
itu goblok lagi di sekolahnya. Asli. Serius. Asli. Serius. Karena dia ngerasanya gini, Bre. Ngerasanya anjing apa yang gue pelajarin sekarang nih udah gue tahu lagi. Gue malas belajar ini gitu. Kayak gitu, Bre. Dan dia nggak butuh validasi. Dia nggak butuh validasi, kayak ya udahlah gue tinggalinnya, ngapain gue butuh nilai tinggi-tinggi. Gue udah tahu lagi pelajarannya gitu. Benar, Kayak agree. gitu. Jadi mereka lebih suka ngebuang effortnya tuh ke hal-hal yang menurut mereka lebih berguna buat mereka. Lebih berguna. Ya kalau di case-nya John Lennon ini ya dia suka musik, ya mending gue nuangin energi gue di musik. Ngapain gue di akademis gitu. Lanjut. Nah, di masa kecilnya itu ada yang selalu menjadi highlight, Bre. Yang selalu menjadi highlight ini gini. John pernah ditanya oleh gurunya, jadi gurunya waktu itu kayak nanya ke semua siswa di sekolahnya, dia bilang, tuliskan impian kalian yang ingin kalian capai saat kalian dewasa nanti. Di situ di saat temannya nulis cita-citanya gitu ya, John di situ cuma nulis happiness. Anjing. Dalam sih, Wih. bangsat. Dalam. Alik. Dalam. Gila. Dibacain lah sama gurunya. Anjir, dalam sih. Dibacain sama gurunya ngomong gini, John, kamu nggak ngerti pertanyaannya. Enggak. Ini maksudnya tuh yang saya tanya adalah, kamu pengen jadi apa di masa depan nanti? Goblok sih. Gurunya goblok anjing. Parah. Enggak maksud anjing, ini dalam sih. Justru dia yang enggak mengerti kedalaman pemikiran si John ini anjing. Happiness, memang happiness ya, kebahagiaan gitu. Ya memang ini semua yang dicari sama orang. Tapi kan anak kecil kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi dokter anjing. Mau jadi dokter, mau jadi pengacara. Anjing, dalamnya John Lennon ya. Yes. Mungkin apa karena terreflect juga, Bre, dari masa kecilnya John Lennon yang sampai saat itu tuh dia kayak anjing, gue pengen ngerasain apa yang dirasain teman-teman gue yang lain, kayak punya nyokap yang lengkap gitu loh istilahnya. Bokap. Mungkin terreflect dari situ kali ya, Bre, maksudnya. Bener. Anjing, terharu gue. Happiness ya, gila, keren sih, keren. Dan di situ John ngejawab pertanyaan gurunya gitu ya. Dia bilang gini, mungkin saya memang tidak mengerti pertanyaan ibu, tapi ibu tidak mengerti arti kehidupan. Anjing. Gila, men. Itu apa sih namanya? Headshot sih, kena gurunya langsung kayak anjing, gila. Dan ini gila. 100% true ya, maksudnya gini loh, lu nggak bisa ngejudge seseorang based on their experiences, based on their looks lah. Karena gini bro, Benar. gue selalu punya prinsip, you can judge someone because you don't walk in their shoe gitu loh. Setuju, Ya kan? setuju. Lo nggak bisa ngejudge siapapun karena lo nggak melalui hidupnya mereka. Setuju. Lo nggak menjalani hidupnya Setuju. mereka. Sama kayak satu liriknya ini kembali ke lirik ya. Iya. Kebetulan kita bahas sotoin lirik. Di Eminem juga pernah nulis lagunya tuh di Beautiful juga, dia bilang maksudnya ya sepatu lo yang lo gunakan nggak akan bisa muat sama sepatu sama lain. kaki orang lain gitu loh. Iya. Kayak gitu. Wih, keren banget sih. Karena ya nggak bisa lah kita ngejudge orang gitu aja gitu. Maksudnya lu emang lu bisa bertahan dengan apa yang dijalanin sama orang lain kan belum tentu. Belum tentu. Ini jadi pesan lah buat kita bareng-bareng sama-sama bahwa jangan pernah deh ngejudge orang gitu loh. Kita nggak tahu gitu loh apa yang dijalanin sama dia gitu kan, kayak gitu. Totally agree gue. Benar. Gue lanjut ya. Lanjut. Dan memang hal ini tuh berkaitan dengan keluarganya John yang tadi lo bilang, dia Yes. mungkin ingin merasakan kasih sayang dari ibu dan bokapnya. Kasih sayang. Yang dimana ibu dan bokapnya itu udah cerai di saat John umur 4 tahun dan dia harus tinggal Anjir. tadi sama Bibi Mimi. Dan singkat cerita dia ketemu lah dengan teman-teman bandnya, dengan Paul McCartney, Josh Harrison segala macam sampai dia ngebentuk suatu band. Itu SMP SMA sih? Harusnya SMA ya? Itu SMP SMA kayak deh. Oh, Gue juga oke. rada lupa tuh ya untuk history-nya, tapi itu kayaknya SMA ya. Iya. Lagi bangor-bangornya itu. Lagi bangor-bangornya tuh. Parah. Iya. Lagi bangor-bangornya dan dia sempet tinggal bareng ibunya lagi gitu ya. Sempet tinggal bareng sama ibunya lagi tapi nggak dalam jangka waktu yang lama lah, kayak cuma sebulan mungkin. Dan dia kayak pulang pergi dari rumah Bibi Mary, rumah nyokapnya. Sorry, berarti ini si On siapa tadi? Pokoknya tantenya. Iya. Ini kakaknya. Oh iya, Ibu Mimi, sorry, bukan Ibu Mary ya tadi. Iya. Kakak. Pokoknya saudaranya dari nyokap berarti Iya, kan jatuhnya benar, kan? benar. Bukan dari bokap kan? Bukan. Oh, jadi maksudnya ya udah gitu kan. Bibinya, iya. Nah sampai di situ ketika John sudah mulai merasakan kasih sayang nyokapnya lagi, nyokap itu kecelakaan, meninggal. Hah? Oh, anjir, anjing sedih banget, Pak. Sedih banget. Tapi kalau gue inget di Nowhere Boy ya, kan gue nonton filmnya juga nih yang tentang John Lennon, spesifik banget nyeritain John Lennon gitu. Iya. Bahwa kayaknya dia kan pernah ketemu kan sama nyokap Iya. dan
kayak ada satu adegan di mana dia tuh dancing gitu bareng sama satu lagu gitu. Yes, benar. Oh, gue lupa deh, gue lupa di film itu emang beneran meninggal ya nyokapnya? Bener, meninggal. Jadi dia memang udah sempat tinggal lagi sama nyokapnya. Terus di saat dia udah mulai ngerasain kasih sayang lagi, Udah pas lagi senang-senangnya, yes, nyokapnya kecelakaan. anjing. Oh itu ya. Sebenarnya makanya gini bre, makanya kadang-kadang sometimes ketika orang itu jadi something big gitu, lu harus lihat lembaran masa lalunya anjir. Iya. Pahit anjir. Pahit. Pahit Serius. gitu loh. Dan ketika dia melakukan atau mengeluarkan statement apapun itu gitu loh, lu harus bedah juga gitu loh. Maksudnya dia bisa ngomong ini kenapa sih gitu loh. Kita harus tahu motifnya kenapa dia bisa ngomong hal ini. Bukannya kita berusaha untuk membenarkan ya, tapi maksudnya kita juga harus ngelihat dari sudut pandang dia, bahwa dia udah ngelewatin kepahitan itu, makanya dia bisa ngeluarin statement itu. Lebih ke bahasanya bukannya kita membenarkan, tapi lebih kita mengerti. Kita coba mengerti gitu loh. Nah ini kita coba mengerti doi ini. Lebih bijaksana lah ya. Lebih bijaksana gitu. Menilainya gitu kan. Bukannya lalu langsung kita, oh lu salah nih gini, enggak. Gitu. Maksudnya kita ngertiin dia aja gitu loh. Ngertiin dia dulu dari faktor psikologisnya lah. Sudut pandangnya dia dari mana kayak gitu loh. Oke. Nah, setelah nyokapnya meninggal, kita spill dikit, jadi dia nulis lagu pertama. Oke. Dia nulis lagu pertama itu judulnya In Spite of All the Danger. Nyanyiin bre. Spite of all the danger that you may cause me, I'll do anything for you, anything you want me to, if you'll be true to me. Aduh, gila sih itu. Waduh. Itu gila sih. Itu lagu pertama dia dan dibawain sama bandnya dia yang Quarrymen ya? Quarrymen. Oke. Itu udah sama Paul, udah sama George Harrison. Nah, Tapi drummernya belum Ringo. Oke, Ringo belum ya? Belum join. Oke. Jadi di lagu itu sebenarnya cerita tentang apa sih gitu kan? Nah itu lagunya tuh kayak ceritain tentang hubungan dia sama nyokapnya. Yang John di situ bilang In Spite of All the Danger, maksudnya sekalipun nih bahaya atau apapun ya yang akan menerpa gua kalau gua deket sama lu, gua tetap akan coba deket sama lu dan gua nggak peduli lagi. In spite of all the danger In ya. spite of all the danger. Apapun danger dan marah bahaya yang ada di gue, yang penting gue sama lo gitu. Anjing. I'll do anything for you. Gue ngelakuin apa aja buat lo. Bangsat sih ya. Tapi kalau misalnya kalau orang awam ya gue tahu ini. Gue jadi tahu dari lo bahwa latar belakangnya lagunya ternyata bukan untuk pacar. Bukan untuk pacar. Tapi masuk untuk seorang awam pas dengerin, ini lagu buat pacar nih, bisa ya kan? Cowok-cowok bucin. Iya, cowok bucin. Padahal enggak anjing, lebih dalam lagi anjir. Gila. Lebih dalam lagi. Gila. Karena maksud gue love to nyokap sih, mother gitu. Itu lebih dalam lah dibanding pacar. Itu masih dangkal sih menurut gue. Kayak menurut gue gitu ya. Cuman kan interpretasinya orang dengerin ini memang lagu cinta aja, lagu cinta biasa gitu. Oh jadi gitu. Iya, parah. Lanjut ya. Lanjut. Dari situ buatlah dia band. Terus dia akhirnya berhasil mencapai Ketenaran. Impiannya itu yang paling utama adalah keluar dari kota kecil bernama Liverpool. Ya. Oh. Dan dia akhirnya berhasil tuh keluar dari Liverpool. Dia manggung itu di Hamburg, Jerman. Yes, Pertama kali manggung di kafe gitu, sampai akhirnya singkat cerita mereka mendapat ketenaran lah. Okay. Mereka buat Beatles dan mereka tenar, going big gitu ya. Going big. Di situ John pun menikah dengan perempuan yang bernama Cynthia dan punya anak, dikaruniai anak. Sampai akhirnya mereka harus berpisah karena memang kayaknya John gak cinta-cinta amat oleh Cynthia ini. Sampai akhirnya di tahun mungkin sekitar 1970-an ya, gue rada lupa, correct me if I wrong. Dia menemukan cinta sejatinya yang bernama Yoko Ono. Oke, Yoko Ono ya. Yes. Orang Jepang ya. Orang Jepang. Oke. Seniman freak. menurut gua. Bangsat. Ini nih jadi jokes juga di circle kita ya, maksudnya di tongkrongan kita. Bre, kalau seandainya tiba-tiba di depan rumah lu muncul Yoko Ono ya kan. Tidak. Apa? Saya akan kabur. Malam-malam gitu kan bobo sate, gigit sate, anjing serem banget sih gila. Karena maksudnya kadang-kadang kita ngeliat anjing nih orang freak banget gitu ya. Maksudnya seorang John Lennon bisa dapet cinta sejati kayak dia tuh gimana gitu kan? Iya kan? Sometimes gitu ya. Tapi ya maksudnya cinta. Ya. Kita nggak bisa. Ya udahlah gitu. Yes, itulah cinta gitu kan. Ya udah. Dan pernikahan John sama Yoko ini
diwarnai pro dan kontra, bro. Oke. Even dari fans Beatles sendiri pun banyak yang nggak suka karena mereka mengaitkan bubarnya Beatles itu ya karena John join sama si Yoko, maksudnya John terpengaruh dengan Yoko, that's why Beatles bubar. Oh intinya Beatles bisa bubar gara-gara Yoko Ono. Gara-gara Yoko. Fans tuh kayak nyerang dia, oh gara-gara dia nih. Gara-gara anjing Yoko, nih, iya. gitu. Jadi kan banyak cerita tuh kisru. Banyak konspirasinya juga Iya. sih sebenarnya. Banyak kan. Banyak banget. Katanya ribut nih John sama Paul Paul, gitu kan. Sama Paul. Nah itu dia sebabkan oleh karena Yoko Ono lah. Jadi Paul tuh kurang suka lah mungkin dengan intervensi Yoko yang menyebabkan John bisa menulis lagu Revolution 9. Itu lagu seperti kaset rusak, bro. Iya, seolah-olah gini ya, maksudnya karena kehadiran Yoko Ono itu ngebawa pribadi John Lennon yang dulunya nggak kayak gitu jadi berubah. Jadi kayak anjing nih, di freak nih bocah ya. Jadi kayak si Paul males, "Nih anjing apa sih lu John? Lama-lama lu semenjak kenal sama Yoko Ono lu nggak jelas bangsat gitu ya." Terus kayak Johnnya karena saking cintanya kan dia sama si Ononya, kenapa anjing bini gue ya gitu. Berantem kali ya. Iya, benar. Iya kan? Berantem. Ya udah susah sih kalau udah kayak gitu ya. Iya. Gini ya, apa namanya? Para listener ya. Kenapa sih gua sama Fix bilang Yoko Ono aneh? Karena kita sepakat ya, menurut gua Yoko Ono aneh. Gue aneh, menurut gue banget. aneh. Karena emang kita beberapa kali searching video Yoko Ono gitu ya. Ini dari zaman dulu, men. Dari zaman dulu. Jadi di situ ada John lagi nyanyi bareng Chuck Berry. Iya. Tiba-tiba Yoko tuh kayak menguam gitu loh. Wow gitu loh. Mungkin udah seperti kauman coki muslim kali ya. Anjing, gue gitu dikasih videonya sama lu. Gue anjir. Chuck Berry mukanya nggak enak anjir. Iya nggak? Dia nyanyi anjing nih ngapain sih dia ngelakuin hal ini gitu loh. Bangsat ya. Kali. Iya. Chuck Berry ngerasa terganggu gitu kan. Terganggu. Anjing. Freak banget ya. Menurut kita sih freak ya. Menurut kita freak. Iya, cuma kalau menurut listener itu tidak freak, berarti ada freak. Tapi menurut gua listener juga pas ngelihat hal ini juga pasti bilang freak, bre. Masih bilang freak ya. Emang aneh itu orang, bre. Aneh gua, nggak tahu. Terus ada dia manggung di tahun 2000-an ya? Di suatu airport. Dia tiba-tiba Pas Yoko Ono. tiba-tiba dia kayak mengaum lagi, wah segala macam gitu. Menyanyi kayak mengaum gitu. Iya, nyanyi kayak mengaum. Terus akhirnya ada oleh content creator diedit, di situ dimasukin lagu Katy Perry, The One That Got Away. Diedit tuh. Oh, di mash up. Iya, seakan-akan dengan musik The One That Got Away si dia menyanyi itu si ya. Yoko Ono itu menyanyi itu dengan artikulasi yang tidak jelas. Oh, gue tahu nih. Jangan-jangan nih si Mawang dia terinspirasi dia sama Yoko Ono dia. Atau jangan-jangan pakai satu ras gitu. Satu ras ya. Jangan rasa Anunnaki lagi mereka. Bisa jadi ya? Bener. Iya. Bisa jadi Anunnaki nih si Jangan Yoko Ono. Anunnaki. Ya gitulah. Singkat cerita, hubungan John dan Yoko Ono ini mempengaruhi John lah. Dari segi pemikiran, pembuatan lagu. Dan mungkin kepribadian. Everything sih kalau menurut In gue. everything gitu. In everything. Kayak beberapa yang gue denger juga, John Lennon juga maksudnya dia bisa sayang dan jatuh cinta sama Yoko Ono, dia ngelihat pribadi nyokapnya. Yes. Yang dulu dia ketemu di Yoko Ono, anjir nih. Ini cinta sejati gue nih. Pribadinya tuh kayak nyokap gue, kayak gitu kali ya. Benar. Nah ya kan, kayak gitu. Okay. Makanya dia bisa sayang sama Yoko Ono. Nah, dia ngeluarin semenjak itu tuh dia ngeluarin banyak lagu-lagu aneh, bre. Asli. Karyanya tuh aneh-aneh. Yang ya kita pernah bahas ya, maksudnya kan kalau kayak dari segi The Beatles-nya itu kan bisa dibilang kan otaknya itu kan ada dua lah, motornya ada dua ya, Paul McCartney sama John Lennon gitu. Benar. Kan. Nah, kalau menurut gue sih, kalau gue lihat tuh Paul McCartney tuh lebih ke popnya, bre. Dia tuh lebih ngeluarin lagu-lagu yang emang bakal jadi hits, yang diciptain sama dia tuh bakal jadi hits dan jadi lagu pop gitu loh. Nah, beda nih sama si John Lennon. Kalau John Lennon ngeluarin lagu, dia yang lebih ke segmented. Jadi orang yang udah suka Beatles dan militan, dia akan setelah dia suka sama lagu-lagu popnya ala McCartney, lagu-lagu cinta-cintaannya yang easy listening lah. Yes. Kalau dia udah militan banget, dia abis itu bakal dengerin I Am The Walrus. Wis. Dia bakal dengerin Revolution 9 ya kan. Iya. Ya ciptaannya si John Lennon. Bener. Gitu. Dan John Lennon ngerasa kayak bodo amat. Maksudnya gue ngeluarin karya ya kenapa ini gua gitu loh. Nah itu bakal jadi bakal jadi pasarnya John Lennon setelah dia cabut dari Beatles. Karena kurang lebih lagunya akan
karyanya dia modelnya kayak gitu. Akan seperti itu ya. Kayak gitu. Dan terbukti sukses sih. Sebenarnya apapun yang dikeluarkan oleh John itu pasti selalu jadi hits. Pasti. I Am the Walrus itu menurut Setuju gua gua. suatu karya yang luar biasa bagus gitu loh. Bagus, I Am the Walrus. bagus. Even Paul McCartney pun mengakui itu. Cuma ada satu lagu memang yang Paul McCartney gak suka, itu Revolution 9 ya. Karena Revolution 9 itu kan cuma pengulangan kayak Iya, itu kayak iya. suara ada obrolan atau kayak suara apa yang gak jelas, dan Paul ngerasa Di mash up gitu, digabung-gabung gitu ya. Paul ngerasa gila lu mau naruh ini 9 menit ke dalam suatu kaset. Pada saat itu kan zamannya kaset bro. Kaset itu cuma bisa nge-record let's say 60 menit atau berapa menit ya. Dan lu mau ngebuang-buang 9 menit hanya untuk itu. Di situ Paul ada argue lah. Oke, dia nggak setuju ya sama itu. Gak ya? setuju, meskipun at the end dia menghormati John karena John sebagai leader di Beatles. Oh ya udah, it's Ya fine. bahasanya tuh lebih kayak Paul tuh lebih ke pasarnya. Dia lebih kemikirin strategi marketingnya. Yes. Si John Lennon bodo amat anjing, gue idealisme aja, gue dengan apa yang gue mau, ya gue ceritain, gue tulis, gue jadiin lagu, iya kan? Benar. Kayak gitu. Oke. Salah satunya apa bre? Yang salah satu lagu yang terkenal banget nih dari John Lennon nih bre, pas dia lagi solo. Ketika dia solo itu yang paling terkenal Imagine lah. Oh iya, benar banget. Imagine itu yang terbesar. Terbesar ya? Terbesar. Kayaknya nggak ada lagi ya di atas itu ya? Di atas itu nggak ada. Tapi Emang kalau paling- dibilang lagu-lagunya dia setelah dia solo itu tenar, banyak sebenarnya. Iya, tahu nggak? Iya. Tapi maksudnya orang ketika tahu John Lennon pasti tahu Imagine, udah gitu kan? Imagine. Iya, benar. Dan itu menjadi karya hits yang ya even as per today itu lagu diputerin di mana-mana lagi. Benar banget. Gitu loh. Benar banget. That's why kita mau bedah liriknya nih, Bre. Yes. Nah, oke, buat kalian yang tadi udah denger ini dari awal, kita kan sedikit ngebahas terkait masa kecil John Lennon. Di situ kalian bisa menilai ya, bisa menilai pemikiran-pemikiran John lah. Yes. Setidaknya kalian udah dapat gambaran ya. Mhm. That's why ini akan mengarah ke kenapa sih dia bisa menciptakan lagu Imagine. Iya. Menurut pandangan gua ya, Benar, dan mungkin benar, menurut pandangan kita nih. Benar. Ini dari versi kita lah. Maksudnya kita akan ngebahas lagu-lagunya John Lennon ini yang kurang lebih kontroversial lah bisa dibilang dari sudut pandangnya konspirasi ngopi. #sotoin lirik. Sotoin lirik. Kita akan bersoto-soto di sini teman-teman. Jadi persiapkan mental lo ya kan. Ayo bre. Oke, Imagine sendiri ini dirilis tahun 1971 bro. 71. Oke. Iya, itu dirilis karena perang Vietnam sih ya, setahu gue ya. Setahu gue di situ ada perang Vietnam segala macam. Di situ John sama Yoko tuh benar-benar menyuarakan perdamaian lah. Make war. Triggernya itu ya? Sorry, make peace not war gitu kan. Make peace not war. Oke. Iya, itu. Nah, di sini kita langsung bacain liriknya bro ya. Yes. Oke, lirik paling pertama itu Imagine there's no heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Sikat. Interpretasi gua dari sudut pandang gua ya dia bilang di sini bahwa lu bayangin deh teman-teman gitu. Maksud situasi di dunia ini kalau seandainya nggak ada surga, nggak ada neraka gitu. Dia lanjut ya, imagine all the people living for today. Sebenarnya yang ngebagi-bagi golongan di dunia ini, yang akan mengotak-otakkan manusia untuk menjadi golongan dan akan selalu bersiteru gitu, bersitegang gitu. Ya salah satunya karena ada pemahaman tentang ada surga dan neraka dan ada agama itu sendiri. Oke. Secara gini, ini disclaimer-nya, secara si John Lennon kan ya not believe in some religion kan, ya kan? Iya. Dan dia ngedeclare itu gitu loh. Ya ini kurang lebih sebenarnya dia seolah-olah tuh kayak mengkambing hitamkan gitu loh. Bukan agamanya ya sekali lagi, tapi lebih kepada orangnya. Orang-orang yang beragama itu ya. Orang-orang atau oknum yang katanya punya agama tapi seolah-olah kayak nggak punya Tuhan gitu loh, kayak tidak membuat dunia menjadi lebih baik. karena kan sebenarnya bener banget banyak pembahasan orang tuh juga bilang dan banyak konten kreator lah atau siapapun tuh belakangan bilang bahwa, atau kalau nggak salah Habib Jafar deh itu pernah ngebahas juga bilang bahwa ya agama itu baik karena ya itu bisa terreflect dari output si pemeluk agamanya. Kalau outputnya baik ya berarti agamanya baik gitu aja. Oke. Kayak gitu. Jadi semua tergantung dari outputnya. Nah si John nggak ngeliat itu di ketika itu ya di masanya ketika dia ngeliat anjir perseteruan di mana-mana karena memang ada perbedaan gitu loh. Hanya atas dasar perbedaan terus kita kayak langsung saling berargumen, perang segala macem kayak gitu. Oke.
Dari lu gimana, Bre? Kalau gue liatnya di sini John menyindir nih. John menyindir gini. Imagine there's no heaven, it's easy if you try. It's easy gitu loh. Jadi dia menyindir orang-orang pada zaman itu gini loh. Coba bayangin deh gak ada surga. Gampang ngebayangin gak ada surga dan gak ada neraka. Gitu loh. Karena at the end agama lu tuh cuma sebatas KTP. Oke. Lu nggak benar-benar mengimani ada surga dan neraka itu. Benar. Lu nggak akan mengimani itu ya. Iya. Dan gini, gue bisa nambahin dikit ya. Gue nambahinnya adalah gini. Jadi kayak seolah-olah gini deh. Lu bayangin, nih si John bilang gini. Lu bayangin dunia ini nggak ada neraka dan nggak ada surga gitu. Apakah benar-benar lu akan masih nyembah Tuhan? Enggak. Itu yang mau dia sampaikan gitu loh. Apakah benar-benar dunia ini akan jadi istilahnya tuh akan lebih baik gitu kalau seandainya nggak ada neraka, nggak ada surga? Apakah lu masih Tuhan lu tetap entitas Tuhan itu atau duit anjir gitu loh? Yes. Kayak gitu loh. Itu yang mau ditanyain sama si John gitu loh. Jadi seolah-olah tuh dia di sini berusaha untuk jadi honest aja lah, jadi orang jujur aja lah. Kita nggak usah bermunafik lah gitu. Yes. Itu yang mau disampaikan si John. Itu yang mau disampaikan. Kita lanjut ya. Lanjut. Di sini imagine there's no countries. Iya. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Ada pengulangan lagi di refnya. Imagine all the people living in peace. Yuhu, dia bilang gitu kan. Di sini dia bilang kayak, bayangkan deh nggak ada negara-negara, nggak terlalu susah untuk lo ngelakuin itu kan. Yes. Dan nggak ada yang namanya pembunuhan atau orang mati, dan nggak ada agama juga. Tuh kan bener. Jadi kayak seolah-olah tuh ini dari sudut pandang gue ya, Bre. Si John tuh kayak ngerasanya bahwa anjir ternyata root of evil, root of kejahatan dan perdebatan dan peperangan dan perseteruan gitu, ya semua tuh karena memang ada perbedaan golongan gitu, entah dari agama, dari negara, countries, iya kan, ideologi apapun itu, gara-gara itu anjir manusia tuh nggak bisa unite as one gitu, sebagai satu gitu loh. Ini nih rootnya, dan dia berusaha untuk nge-breakdown itu di dalam lagu ini. Bener. Imagine gitu loh. Bayangin deh. Aja, lu bayangin deh, seandainya nggak ada hal-hal ini, kayaknya kita bakal bakal satu deh, bakal Live unite. life in peace ya. Iya, live in peace as human being gitu loh. Sesama manusia aja gitu loh. Lu ngelihat gue bukan sebagai gue beragama apa, beras apa, ya kan? Ya lu akan ngeliat gue sebagai as human aja, human being sama kayak lo gitu. Sebenarnya itu yang pengen dibilang sama Yang si John. disampaikan ya. Ya. Ini kita lanjut ya. Lanjut. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Bener kan? Gimana, Bre? Wah, gila sih. Dari kata-kata dia yang tadi gitu ya. Yes. Dia tuh bilang gini, lu boleh deh bilang gue nih cuma sebagai pemimpi gitu ya. Ya. Tapi gue percaya bukan cuma gue yang berpikiran seperti ini, Oke. yang bermimpi seperti ini. Dan gue berharap suatu saat nanti lo akan join. Lo akan ikut gue semua nih. Join. Dan dunia akan unite jadi satu. Oke. Ini banyak sudut pandang. Banyak sudut pandang. Banyak sudut pandang. Illuminati. Banyak sudut pandang ya. Banyak sudut pandang. Banyak sudut pandang. Sudut pandangnya adalah ini bisa dibahas dari berbagai sudut pandang. Ya itu tadi sudut pandang sebagai Illuminati, sebagai humanity. Yes. Lu mau lihat sudut pandangnya dari mana gitu? Coba Bre, lu ungkapin kalau dari sisi humanity-nya dia mau bilang apa sih gitu loh. Kalau yang gue rasakan adalah Johnny merasa kecewa dengan umat manusia itu sendiri gitu loh. Yang lo ribut, lo perang, entah itu alasan lo apa gitu loh. Dan itu yang ngebuat dia, lo bisa gak sih damai? Lo bisa gak sih untuk gak perang, untuk gak ribut gitu loh. Benar. Dia kecewa iya. dengan hal itu gitu. Lo ributin apa? Lo ributin countries, lo ributin religion, semua tuh bisa diselesaikan tanpa perang gitu. Betul, tanpa betul. adanya korban. Betul. Kalau gue sih ngeliatnya dari situ ya, dan disitulah dia ingin menyampaikan mimpinya itu dituangin ke dalam sebuah lagu. bahwa dan dia mungkin dia ngerasa bahwa ya kan dia udah jadi icon ketika itu kan, maksudnya dia udah jadi bisa dikatakan adalah the biggest influencer ketika itu. Ya dia akan menggunakan itu sebagai sarana dia untuk memberikan idenya gitu, ide bahwa kayaknya kita tuh kalau live as one, as human gitu, tanpa ada perbedaan apapun itu, dan kita nggak melihat itu, kita bisa kali gitu hidup damai di dunia ini. Karena mungkin ini jadi semacam apa ya, jadi semacam keresahan orang-orang di zaman itu gitu,
even di seluruh dunia, bahkan gue bisa bilang di seluruh negara, bahwa ya nggak ada lagi orang yang setuju sama perang gitu loh kan. Ya benar, dia bilang kan, benar, not the only one gitu, kayaknya bukan gue doang kali yang berpikiran seperti ini gitu loh. Iya kan, pastilah gitu, semua orang dunia ini nggak ada yang berpikir untuk perang gitu loh hanya karena perbedaan gitu kan. Nah, itu dari sudut pandang humanity, bre. Benar. Dari sudut pandang konspirasi, ya kan? As a Illuminati gitu kan. Anjir gitu loh. Mungkin dia didoktrin gitu ya. Iya. Doktrin, jangan doktrin yang masuk ini seperti doktrin yang masuk ke dalam otak Paman Coki. Beda. Ya, tapi kurang lebih sebenarnya rata-rata ya, bre. Ini gue bisa bilang, kalau bisa gue lihat rata-rata ateis, orang-orang yang menganut paham ateis, semuanya akan semuanya akan membuahkan ide ini sih. Idenya akan selalu sama, di mana humanity is above anything gitu loh. Maksudnya kita saling menghargai aja sebagai manusia gitu loh. Itu untuk orang-orang ateis ya. Nah, kalau dari segi Illuminati sendiri yang tadi kayak lu bilang, jangan-jangan emang dia didoktrin. Dia didoktrin sama ketika itu mungkin dia ini asumsi ya. Ini asumsi kita. Dia gabung di satu organisasi yang which is itu adalah Illuminati. Terus dia tinggal ngebawain doktrin Illuminati itu dimasukin ke dalam lagu gitu. Dengan kedok humanity. Padahal sebenarnya doktrin yang ingin disampaikan adalah New World Order. Satu pemerintahan di atas semua dunia, satu tatanan dunia baru, iya kan? Iya. Di sini kan dia bilang tuh, and the world will be as one. Lah itu kan mimpinya Illuminati, ingin mencapai satu pemerintahan untuk semua kalangan, untuk semua golongan gitu loh. Ngeri nih, bre. Satu pemerintahan. Illuminati gitu. gila. Luar biasa nih. Illuminati Israel. lagi, Illuminati lagi. Israel. Kita udah mulai menjauh ya. Kita mencoba menjauh dari topik Illuminati. At the end nih emang kita selalu ketarik nih. Ketarik lagi sama emang. John gitu. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut. Di sini sangat menarik nih. Ini lirik ini yang akan menjadi penentu lagu ini menurut gua. Oke. Di sini John bilang, imagine no possessions. Kepemilikan. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Anjing. Imagine all the people. False gue. Sharing all the world. Langsung aja disikat sampai habis, bre. Sama Iya, isinya. Sama, ini kan sama. pengulangan. Pengulangan. Oke, ini kalau gua langsung gua tuangin nih, bre. Yes. Semua yang ada di kepala gua. Karena Yes. menurut gua lirik ini adalah lirik penentu, bro. Ini tombaknya nih, ujung Ini tombaknya, gitu loh. Oke. Tombaknya, oke, gua ringkas dari yang pertama ya. Yes. Dari yang pertama dia ngomong imagine there's no heaven. Lo bayangin gak ada surga gak ada neraka, itu gampang. Oke. Yang kedua, bayangkan gak ada negara. It isn't hard to do. Itu nggak terlalu sulit lah untuk dilakukan. Yang ketiga dia ngomong imagine no possession. Bayangkan gak ada kepemilikan, gak ada kekayaan. I wonder if you can. Gue masih rekan-rekan nih, lu bisa atau enggak? Yeah. Tandanya apa? Di sini dia nge-state dalam lagunya. Ketamakan manusia, bro. Anjir. Ketamakan manusia itu kunci dari perang. Ngerti gak lu? Setuju. Lu perang karena lu tamak. Setuju. Itu bukan karena religion, bukan karena countries, bukan karena anything. Ya, itu hanya kedok. Itu hanya kedok. Dari kegridian lu. Kegridian. Kembali lagi ke situ ya. Ternyata mungkin dia kayak ngerunutin. Ya, tapi gue yakin, bre. Gue yakin. Even as kalau dia katakan dia ngedeclare dia nggak percaya agama apapun, tapi dia baca Bible, gue yakin. Baca. Karena gini loh, maksudnya di Bible sekalipun, evil, root of evil, akar dari kejahatan, uang anjing. Uang, possession. Uang, kepemilikan gitu loh. Makanya Tuhan Yesus kan pernah bilang kan, bahwa kalau ingin mengikuti aku, tinggalkan dunia anjir. Iya. Tinggalkan duit, tinggalkan segala kepemilikan yang ada di dunia, ikut gua. Gue inget tuh ceritanya tuh. Bener kan? Iya. Ceritanya itu kan ada orang yang kaya lah ya. Ada orang yang kaya. Yang dia bener. bilang, Tuhan saya sudah melakukan seluruh perintah Allah. Yes. Gitu kan. Bagaimana lagi supaya saya bisa masuk kerajaan surga? Tuhan bilang, jual seluruh kepemilikan lo, ikut aku. Di situ dia rasa sedih. Karena dia orang kaya banget. Yes. Ujung-ujungnya apa? Duit. Kagak. Cabut orangnya. Oh iya cabut ya. Yang itunya ya. Cabut orangnya kan. Karena dia ngerasa apa? Nggak mampu anjir. Gue nggak mampu. Maksudnya, gue mau ngikut Tuhan, gue jual segala kepemilikan gue. Dia lebih sayang harta. Itu. Dan itu adalah apa? Refleksi untuk diri kita masing-masing, bre. Bahwa
kita nggak lebih baik lagi dari orang itu anjir. Iya nggak sih bre? Nggak usah munafik lah, even gua sendiri, kita semua ya kan, maksudnya ya kita as a human, possession, kepemilikan itu ya kita masing-masing great lah gitu loh, dan itu akan jadi tamparan buat kita masing-masing gitu loh, bahwa ikut Tuhan itu susah. Parah. Ikut Tuhan itu susah loh gitu loh, nggak semudah itu loh. Even kalau kita mau tarik ke Bible ya, Kristen, jadi orang Kristen tuh susah. Bener gak bre? Jangan lu lihat anjing nih orang, maksudnya tinggal apa namanya, tinggal nyanyi ibadah kayak gitu, pelayanan gitu ya kan, yang mewah-mewah. Enggak anjir, susah tahu. Jual segala kepemilikan lu dan tinggalkan keduniawian ini, ikut Tuhan bener-bener literally 100%. Susah pak. Gitu sih. Perlu zaman Roh Kudus lah. Betul. Nah, ini dari liriknya John, ini dari lagu Imagine, menurut gue ini masterpiece-nya dia. Dan di sini dia bener-bener menyampaikan pesannya itu secara baik banget, ngerti gak lo? Dan deliveringnya nyampe banget. Dan ini ya, Iya. untuk orang-orang yang bilang kayak, wah John Lennon di Imagine sesat mengajarkan gitu tidak percaya Tuhan gitu ya. Iya. Mengajarkan sesat, wey. Dengerin dulu. Di situ lo akan tahu kalau lo bener-bener ngebedah lirik ini, lo kayak ngerasa anjing, gue sebenarnya sebagai orang yang beriman, okay. gue malu lagi. Malu ya. Malu karena iya, ngomong doang gue iya. cinta Tuhan. Bener, At the end, lo cinta kepemilikan lo cinta harta lo. Bener. Jadi iya sebenarnya dia nih mau ngulitin kita nggak sih? Dia mau ngulitin manusia anjing. Yes. Lu munafik anjing. Lu munafik, bener. Dia si John tuh mau ngomong itu gitu loh. Anjing, lu tuh munafik bangsat. Lu mau ngomong apa? Religion. Lu mau ngomong apa? Lu nasionalisme. Enggak. Lu mau harta anjing. Duit. Iya. Nggak usah lah ngomong A, B, C, D sampai Z. Ya kan ujung-ujungnya duit. Katanya si John gitu. Itu yang mau disampaikan kan. Dan harusnya orang tuh nggak harus tersinggung dengan ini. Harusnya ya. Kalau dia menyelam. Itulah makanya kan kita pernah bahas bre. Maksudnya di podcast kita yang Bill Gates itu loh, Nabi atau Mesia. Yes. Itu yang kita pernah bilang bahwa lu jangan lihat orang yang ngomong itu siapa. Maksudnya lu jangan lihat yang ngomong itu orangnya siapa gitu loh. Yeah. Lu lihat apa yang disampaikan gitu loh. Jangan subjektif, tapi Lu harus lihat objektif. pesannya. Iya, lu lihat apa yang mau disampaikan di situ gitu loh. Ya lu kalau ngelihat lu John Lennon as a dia ateis, ya lu nggak bakal bisa dengerin message apa yang ingin disampaikan dari dia. Yes. Kita belajar tuh dari siapa aja lagi. Benar gak? Iya kan? Even dari anak kecil, orang lebih muda dari kita. Ya kita banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari manapun gitu loh. Nah lu ketika lu udah ngejudge dia duluan as orang yang gak punya kapabilitas untuk ngomong hal itu, lu akan meremehkan setelahnya. Lu akan meremehkan kata-kata yang akan muncul dari dia. Padahal bisa jadi benar anjing yang disampaikan. Benar gak? Yes. Gitu. Karena lo akan selalu beranggapan buruk. Bener. Stigma lu aja tuh dari awal untuk nelen omongan dia tuh udah gak bisa. Bahasanya gini loh, ibarat kata tuh, karena lu udah tahu yang masaknya siapa, lu akan nganggap makanan itu nggak enak aja. Yes. Padahal enak anjir. Asli. Karena nggak? lu udah punya stigma yang buruk gitu kan. Dan memang nggak bisa ditampik, manusia emang kayak gitu sebenarnya gitu. Punya biasnya masing-masing. Punya biasnya masing-masing. Nah, disitulah makanya gitu. tugasnya konspirasi kopi. Kita bedah, otak-otak kalian ya. Kita luruskan ya. Kita luruskan. Gitu. Buat kalian yang mau ngikut dengan otak konspirasi kopi, siap-siap kalian tersesat. Jangan bre. Enggak. Kita nggak nyesatin bre. Kita hanya ngungkapin informasi aja. Oke. Yes. Itu menurut pandangan kita ya. Iya. Menurut pandangan kalian seperti apa, kalian bisa drop on the comment section. Benar. Oke, kita lanjut nih men. Yes. Kita lanjut, ini lagunya John Lennon, God. Ini sebenarnya dirilis itu sebelum Imagine nih, ini tahun 1970. Tapi kenapa kita taruh di akhir? Karena ini liriknya Sungguh berbahaya. kontroversi. Anjir ini jurang banget sih. Ini Jurang jurang ya? banget. Ini bahasanya mungkin kalau di zamannya ya mungkin karena dia John Lennon ya, dia bisa ngeluarin ini, dia ngerasa kayak anjing kayaknya aku masih bisa gue beli lagi kayak gitu kali ya, atau apapun itu gitu. Tapi maksud gue ini tapi jurang banget anjing. Maksud gue dari awal kata-katanya God is a concept loh bang. Saat gue bacanya aja, gue dari sini tuh langsung subjektivitas. Gue langsung gitu loh, gue mikir bangsat John nih anjing. Oke, gitu, karena John. ini obrolannya mulai berat, tapi kita akan mencoba sebisa mungkin membawanya atau membedah ini dengan konsep warung kopi lah. Benar-benar konsep tongkrongan aja lah. Konsep tongkrongan. Aha. Oke, jadi siap-siap untuk kaum ateis. Kalian akan menjadi lebih ateis.
Ada nggak tuh ateis 2.0? Iya, iya. Ini yang ada ateis level 2, level 3 ya kan, kayak gitu kali ya. Oke. Setelah ini Anda jadi plus 99 levelnya ya kan. Oke, lanjut Bre. Aha. God by John Lennon. Di sini John bilang God is a concept by which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept Oke. by which we measure our pain. Ada pengulangan di sini, Bro. Oke. Gua nggak pernah denger lagu. Gue malah lupa lagi nadanya kayak gimana. Kayak gitu tadi yang gue Iya, nyanyiin. iya. Nada seperti itu. Gue cuman tahu doang lagu dia ada ini. Dan gue malas dengerinnya jujur aja gitu karena emang liriknya ya gitu dah gitu. Gue tuh suka lagunya John kalau yang God ini terus Working Class Hero dan segala macam bukan dari nada ya, tapi dari lirik. Liriknya tuh kuat banget menurut gue. Lirik, iya. John tuh seorang penulis yang waduh, Iya benar. angkat tangan lah gue. Dia- Maksudnya dia mungkin lebih- penulis terbaik lah sampai dengan saat ini. Bisa dari dibilang segi kayak lirik gitu. ya. Iya. Dia tuh kayak merefleksikan hal-hal di sekeliling dia di dunia yang terjadi di ketika itu, dia tuangin aja di dalam lirik gitu loh. Ini bisa dibilang semacam kritikan, Bre. Kritikan ya. Kritikan kepada society ketika itu. Jadi menurut gue ya sebenarnya even walaupun katakanlah ketika gue bukan ngeliat, gue ngedenger lagu ini ngerasanya tuh anjing nih bahaya banget dan gue ngerasa jujur nggak suka sih dengan penulisan dia kayak gini. Tapi kalau misalnya kita mau telan ya apapun itu informasi itu meskipun pahit ya kita telan dulu aja gitu. Kita rasain kita mau tahu apa sih yang dia mau sampaikan gitu. Sebenarnya tuh dia ingin menyampaikan bahwa ini adalah penggambaran Tuhan di society zaman sekarang, bahwa society zaman sekarang menganggap Tuhan tuh bukan sebagai Tuhan yang diagung-agungkan lagi, tapi cuma hanya sebagai konsep doang lagi, gitu. Itu yang mau dia disampaikan. Itu dari sudut pandang gua tentang lagunya John Lennon ini ya, gitu. Tentang pengulangan lirik tadi ya. Gue lanjut ya. Yes. Gue lanjut sekali lagi, ini lagu about repetition. Ini lagu terkait pengulangan, tapi pengulangannya ini berbeda. Kayak misalnya dia bilang yang tadi garis konsep by which we measure our pain, dia ulang lagi untuk menekankan poin itu. Dan di situ dia bilang I don't believe in magic, I don't believe in I Ching, I don't believe in Bible. Dan dia selalu melakukan pengulangan. I don't believe in. Gue sebutin ya, dia tidak percaya terhadap magic, I Ching, Bible, tarot, Hitler, Jesus, Kennedy, Buddha, mantra, Gita, yoga, Kings, Elvis, Zimmerman, Beatles. Dan ini beneran lagunya ya, dan liriknya ini official nih. Ini official. Ada di Google resmi nih, kalian bisa search sendiri. Dan ya ini bukan dari kita, ini dari lagunya dia, liriknya dia, dan dia benar-benar nyampein itu. Dan di situ dia menutupnya dengan kata-kata I just believe in me. Bangsat. Yoko and me. Bangsat. That's reality. Oke. Dream is over. What can I say? The dream is over. Yesterday. Anjing. Yesterday I was the dream weaver, but now I'm reborn. I was the walrus, but now I'm John. And so dear friends, you just have to carry on. The dream is over. Anjing. Serem sih, Pak. Merinding tidak Anda? Anda merinding itu tidak? Ngeri. Anda merinding Ini itu ngeri tidak, banget liriknya, Pak. Oh, coba searching tadi yang About apa, Bre? release date ya. Jadi memang si God ini memang udah rilis di tahun 1970 sebelum dia rilis Imagine. Oh gitu, berarti Iya. ini duluan daripada Imagine. Iya, God duluan. Gua kira Imagine dulu karena terus gua kira ya ini kiranya gua tuh Imagine terkenal terus dia kayak anjing gue bisa nih lebih ekstrim lagi nih kata-kata gue, makanya gue ngeluarin God gitu. Oh enggak, ini dulu malah. Itu dulu atau gua nggak tahu ya kalau secara penulisan ya, tapi kalau secara tahun rilis lebih dulu God Iya. dibanding Imagine. Kita Tapi kalau penulisan kita nggak ada yang tahu. Dia nulis God dulu atau Imagine dulu. Kita nggak ngomong dari masalah penulisannya, justru dari perilisannya gitu. Rilis ya. Oh, oke. Malah dia lebih parah ya ini. Ini lebih parah dibanding Imagine anjir. Imagine tuh masih lebih soft lah penyampaiannya. Ini ekstrim banget anjir. Ini tuh semua anjing. Ini bukan lagi pinggir jurang, ini dari jurang dia teriak ini. Ya enggak? Iya. Dari jurang dia teriak tuh dia. Anjir. Tapi kalau gua ngelihatnya sih Sen, kalau gua ngelihatnya ini ada kaitannya dengan masa lalu John. That's why yang tadi gue bilang, sebelum kita menyelami sotein lirik ini, sebelum kita bedah lirik Imagine sama God, gue harus cerita dulu nih terkait masa lalunya dia, masa kecilnya. Bener-bener kita harus nyelam dulu
Nyelam dulu. Kita harus ngerasain apa yang dia rasain lah kurang lebih. At least paling nggak sedikit yang ya sedikit lah yang bisa kita rasain dari dia, baru kita bisa ngerti tentang dia kan gitu kan maksud lo kan? Oke. Karena di sini ketika dia bilang by God is a concept by which we measure our pain. Kalau gue nangkepnya gini lagi. Lagu ini, lirik ini dibuat berdasarkan kekecewaan, men. Oke. Kekecewaan terhadap siapa? Terhadap Tuhan, society, terhadap semua hal. Di sini dia bilang, gue gak percaya magic, gue gak percaya sama I Ching, sama Bible, Tarot, Hitler, Jesus, Kennedy, Buddha, mantra, Gita, yoga, Kings, Elvis, Zimmerman, Beatles. Itu semua hal yang pernah dipelajarin John. John pernah belajar kayak I Ching. John. Oke. Yes. Iya benar. Karena sometimes gini ya. Maksudnya seseorang bisa mencapai suatu pemahaman dia tentang ateisme, tentang ya ateisme kan tentang ketidakpercayaan terhadap agama dan Tuhan. Dia udah nggak percaya sama agama dan Tuhan. Tapi kalau kita ngejudge gitu aja orang ini anjing, lu emang udah nggak percaya hal itu karena emang lu nggak berusaha untuk menyelam tentang ajaran-ajarannya masing-masing gitu. Enggak anjing, mereka tuh udah lebih duluan nyelam dan lebih dalam anjir. Ya enggak? Iya. Maksudnya gitu. Maksudnya dan dia tuh mungkin bisa dibilang ini adalah sebuah bentuk apa ya, bisa dibilang autobiografinya si Lennon secara apa tuh kehidupan spiritualnya beliau gitu disampaikan di dalam satu barisan lirik ini anjing. Dia udah ngalamin ini semua. Dia nggak nemuin Tuhan di situ, kata dia gitu. Yes. Anjir, dalam. Ya baik lagi sekarang dia. Ya, tapi sekali lagi ya, maksudnya kita nggak akan bisa. Gua nggak berani ngejudge. Gue juga nggak ngejudge. Gua nggak berani ngejudge dan ya udah emang ini udah perjalanan spiritual dia dan emang dia nggak menemuin itu ya gimana gitu loh, ya kan? At the end kan dia nge-state bahwa dia bilang dia nggak percaya Jesus, dia nggak percaya Kennedy, nggak percaya Buddha, nggak percaya mantra, dan itu semua hal-hal yang sudah pernah dia pelajarin gitu kan. Dan dia pun nge-state I don't believe in Elvis. Elvis orang yang John adore. John tuh ngefans gitu. sama Parah. Elvis, dia dengerin lagu Elvis. Even gitu kan. dia main rock and roll karena Elvis kan? Karena Elvis. Iya kan? Iya. Ya walaupun dulu mungkin kayak Paul tuh pernah suka sama Tillman Brothers dan ngefans banget sama Tillman Brothers gitu kan, tapi intinya mereka bisa besar dan ya influence-nya tuh ya Elvis lah intinya kayak gitu. Dan situ dia juga nge-state Dia don't believe in anything. Okay. In anything, even Beatles band yang membesarkan namanya, I don't believe in Beatles. Ya iya ada ya. Ada. Anjir. Oke. At the end dia cuma bilang kayak, ya gue cuma percaya sama gue dan Yoko. Dan menurut lo ini adalah refleks dari kekecewaan di masa pastime dia. Yes. Oke. Kalau misalnya lu analisa gimana, Bre? Kenapa bisa begitu gitu loh? Karena gini man, everyone have a dream. Oke. Everyone has a dream. Semua orang tuh mempunyai mimpi. Punya mimpi. Let's say lu punya suatu goals, lu punya suatu tujuan, lu punya suatu mimpi, dan misalnya mimpi lu adalah gue pengen keluar dari Jakarta. Yes. Dan lu udah berhasil. Di situ lu akan ngebuat mimpi baru dong. Oke. Sampai ada saat dimana John ngerasa mimpi gue udah habis. Oke. Ngerti nggak lo? Iya. Everything udah didapai lah sama dia. Udah digapai, udah di-achieve gitu. Semua hal gitu. Semua hal udah digapai, semua hal udah dipelajarin. Iya, istilah kata kalau karakter di game tuh udah OP. Udah overpower, udah mentok udah ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Level 9999 ya kan? Yes. Itu bosen banget main game ya, Pak. Bosen dong. Bosen Itu anjing. level segitu mau ngapain lagi, men? Kayak mungkin kayak versus PvP sama player lain. Iya. Terus udah menang terus semua. Udah ngapain? Udah bosan banget gitu ya. Kayak mukulnya tuh udah nggak bersemangat kayak dulu waktu masih level 2 gitu ya nggak sih? Gitu kan maksudnya. Oke. Itu kalau gua ngelihat dari sisi perjalanannya John ya, kita tarik balik dari masa lalunya. Masa lalu, karena memang dia banyak mengalami kekecewaan lah. Ya. Dan dia sendiri pun nge-state bahwa gue suka Jesus, tapi gue gak suka dengan orang-orang yang menganut ajaran Jesus, karena orang-orangnya rata-rata menghakimi. Dia bilang gitu. Jadi dia pernah ngomong kayak gitu, dia pernah ngeluarin statement itu ya. Dia pernah ngeluarin statement itu sampai memang akhirnya. Jadi sebenarnya kalau mau gua kupas itu dia bukan mau nyerang Jesusnya, tapi society-nya. Pengikutnya gitu loh. Jadi ya bukannya gue disclaimer ngebenerin ini, tapi sebenarnya dia nggak bilang Jesusnya, tapi dia bilang ya gerejanya, orangnya gitu loh. Yes. Ya kan? Sampai dengan lagu God ini. Kalau saat di lagu God ini, iya dia udah nge-state jelas bahwa
dia nggak percaya apapun. Jesus nggak Iya. percaya apapun itu. Dia nggak percaya apapun, dia cuma percaya Yoko dan dirinya, aka bucin Bucin. ya kan. Pada saat bucin ya deh gue sayang sama Yoko, deh gue nggak percaya apapun, yang penting gue hidup sama Yoko aja. Oke. Dan dia pun nge-state bahwa the dream is over, udah mimpi-mimpinya udah selesai, Aha. udah kelar, dan sekarang gue udah reborn, ya gue harus carry on with my life. Oke. Oh. Oke. Nah, ini menarik banget sih ya. Ini banyak banget bisa dibahas dari sini dan banyak banget sudut pandang yang bisa dibahas. Cuman pasti akan kepanjangan. Iya, itu Gitu. tadi dari kacamata psikologis ya, Psikologis. Gitu. dari kacamata itu. Tapi kalau dari kacamata Hmm. konspirasi bro, Nah, kalau dari gimana menurut lo? Iya, Dari iya. kacamata konspirasi? Kalau gue sih ngebahasnya bukan lebih ke konspirasinya ya, lebih kepada gini bre. Ini analisa pribadi gue yang mengatakan bahwa ini adalah suatu bentuk narsistik tertinggi, Oke. dimana bahwa dia ngerasa bahwa kan gini loh, dia udah mencapai level itu, dimana level 999 itu dia udah melewati segala hal dan dia ngerasa di situ kayaknya semua pengetahuan gue udah tahu lagi, kayaknya semua everything yang lu rasain gue udah ngerasain lagi. Lu pernah ngerasain hidup susah, gue pernah ngerasain hidup susah. Lu pernah jadi kaya raya, gue kayak kaya raya sekarang. Kayak di dunia ini tuh udah fulfill, udah kenyang banget dia sama kehidupan gitu loh. Dan dia ngerasa kayaknya semua, dan di situ dimana letak di titik dimana dia akan ngeremehin orang lain. Oke. Dimana dia akan meremehkan segala macam hal di dunia ini karena dia ngerasa dia udah tahu knowledge. Gila. Knowledge ya. Ilmu pengetahuan. Dia ngerasa dirinya anjing kayaknya gue lebih tinggi deh daripada apa yang udah gue pelajari selama ini. Even dia ngerasa dia lebih tinggi daripada Tuhan. Iya kan? Ini adalah tingkat kenarsisan tertinggi menurut gue yang pernah orang tulis jadi lagu. Gila. Gila. Ini God gitu loh. Dia bilang God is a concept, God is him anjir. Dia mau bilang gitu. Tuhan itu gua anjing. Dia bilang kayak gitu. Dan itu diafirmasi sama Liam Gallagher. Liam Gallagher yang sangat adore him kan. Oke. Liam Gallagher dari kecil sampai gede itu benar-benar dia nganggep John Lennon itu Tuhan. Gila. Dan even Liam Gallagher dia bilang begini bahwa kalau si John Lennon nganggap dirinya Tuhan, if John Lennon is God, I am John Lennon. Liam bilang gitu. Gila. Liam Gallagher bilang gitu dan ya gitu ya, maksudnya buah nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Walaupun mereka nggak ada hubungan darah, tapi si Liam Gallagher nganggep anjing John Lennon tuh panutan gua lagi gitu, kayak dia tuh hidup mati gua lagi gitu kan. Sampai anaknya dikasih nama John juga kan, anaknya Liam Gallagher. benar-benar. Gitu kan. Gitu. Gua ntar kalau punya anak cowok bre, gua kasih nama Liam Gallagher bre. Bukan John ya. Bukan John, Bukan Liam John. Gallagher. Liam Gallagher ya. Gua panutan gua Liam Gallagher. Enggak lo ubah jadi Liam Agar-agar. Jangan Liam agar-agar. Iya. Ya kayak gitu sih. Oke, pesannya ya. Ah. Pesannya menurut gue pribadi dari Soten Lirik ini adalah ya balik lagi ke podcast kita sebelumnya bahwa Yes. knowledge ini harus diimbangi dengan iman. Oh jadi ada 2 poin ya bre. Yang pertama tadi imagine itu adalah ketamakan Kekecewaan terhadap manusia. manusia. Iya kan? Dan- Kecewa loh dengan manusia dia loh. Karena manusia itu tamak. Benar. Iya kan? Iya. Dan rootnya evilnya yaitu ketamakan gitu. Nah di sini kalau yang di God ini adalah dampak dari knowledge dan ilmu pengetahuan itu sendiri yang overloaded, bisa gue bilang kayak gitu. Ya itu 2 itu kayak gitu pesannya kayak gitu. Advice dari lo nih buat teman-teman. Gue nggak punya kapabilitas buat nasihatin orang lagi anjing karena gue masih lebih bangsat daripada mereka dan lo juga. Benar. Gitu. Cuman yang bisa gue bilang adalah walaupun gue nggak akan lebih baik dari lu orang ya gitu, maksud gue paling nggak kita mencoba lah, kita try to not to be terlalu terikat dengan dunia ini lagi gitu. Maksudnya everything is semu gitu loh, semuanya itu semu ya. Kepastian yang paling pasti di dunia ini adalah Tuhan itu sendiri gitu loh. Oke. Nggak ada yang lebih pasti dari itu menurut gue ya. Dan kehidupan akhirat setelah nanti lu mati itu yang menentukan gitu loh, bahwa hidup ini tuh sementara oke gitu loh, maksudnya hidup itu butuh uang, hidup itu butuh validasi gitu ya, itu manusiawi gitu loh, tapi jangan sampai kita tenggelam ke dalamnya
gitu. Oke. Jangan sampai tersesat seperti saya di Anunnaki kemarin gitu, ya gak? Jangan tersesat ya. Jangan tersesat. Jangan tersesat. Intinya belajar boleh. Belajar boleh. Tahu-tahu segala sesuatu boleh. Boleh. Kayak gue pribadi, Vincent juga kita sama-sama dengerin Beatles. Even gue termasuk orang yang addict dengan The Beatles ya. Yes. Gue dengerin almost of their songs. Gue Asli, hampir asli. dengerin semua lagunya. Dan bisa dibilang lu ekstremis, anjir, Iya, ekstremisnya iya. The Beatles, bahkan lagu God gitu loh, kayak yang anjing gue nggak ini Revolution 9 gitu loh, Revolution siapa 9. yang kan dengerin gitu kan. Gue Tapi baca kita- bukunya gitu kan. Tapi kita dengerin gitu kan. Ya tapi apa bre? Tapi gue pribadi menjaga itu dengan keimanan gue. Keimanan. That's why gue nggak akan menjadi fanatik karena gue pernah main dalam gue pernah datang ke dalam suatu acara Beatlemania itu sendiri. Di situ ada satu hal yang menurut gue nggak banget sih ketika ulang tahun John Lennon. Man. Di situ ada panitia ngundang satu orang untuk maju ke depan dan orang itu ngomong kayak, gue nih kalau coli ngeliatin foto John. Anjing. Itu fuck banget menurut gue. Itu yang Iya, udah salah. iya, Itu yang udah salah gitu maksudnya. Ya, itu nggak akan bisa dibenarkan lah apapun itu Iya, gitu iya. alasannya. Kalau lu udah ngomong sampai tahap itu, entah apapun dia serius atau bercanda, tapi kalau itu beneran, itu fuck up sih. Itu udah fuck up itu. Itu udah penyakit sih menurut gue. Kalian Itu udah penyakit. kaum teman ngopi kalian jangan seperti itu ya. Jangan seperti Jangan itu. seperti itu. Biasa-biasa aja gitu loh. Ingat tetap beriman lah. Udah gitu Tetap kuncinya lah. beriman ya. Tetap beriman lah. Lu mau adore siapapun selama lu tetap menjaga itu dengan iman lu, Benar. Setuju. harusnya bisa balance. Yes. Gitu lah. Akhir kata, gua Randy. Gue Vincent. Kita undur diri dulu guys. Kita cabut. See you in the next episode. Yes, konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya.